Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang menanyakan tadi itu dibaca dari kitab apa? Ini adalah buku dari Ustadz Abu Rifki Al-Hanif, Dr. Andes Lubis Salam. Bukunya berjudul Analisa Ciri-Ciri Wanita Sholihah. Itu judul bukunya. Penerbit Terbit Terang Surabaya. Maaf kalau saya membaca ini, saya saya publikasikan karena hiburan, mungkin mau edukasi. Membaca juga insya Allah memberikan pencerahan kepada halayak, walaupun tidak sejelas apa yang diharapkan. Ini keseluruhan analisa ciri-ciri wanita sholihah. Maka ini keterangannya banyak banget. Ini sampai halaman 23. Sekarang bagaimana kalau anak laki-laki itu belum mampu mensifati aurat bagi anak kecil? Seperti itu belumlah dianggap mempunyai aurat. Hanya saja tetap diharamkan orang melihat kepada kubur dan tuburnya selain orang yang bertanggung jawab pendidiknya. Mungkin yang bertanggung jawab pendidiknya ya ada orang tua ke atas atau yang diserahkan. Kemudian kalau anak yang belum meningkat remaja, itu perempuan, bila ia sudah dapat membangkitkan syahwat laki-laki yang sehat perasaannya, maka auratnya sama seperti aurat wanita dewasa. Sedang bagi anak yang masih terlalu kecil sehingga belum lagi membangkitkan syahwat, maka dianggap belum mempunyai aurat, sekalipun tetap diharamkan untuk melihat tarjinah selain orang yang mendidiknya. Adapun dalam mazhab Maliki, aurat anak kecil di luar sembahyang untuk laki-laki itu dengan anak perempuan. Begitu pula ada perbedaan lain menurut umur masing-masing. Anak laki-laki yang baru berumur 8 tahun kurang belumlah mempunyai aurat. Jadi bolehlah orang perempuan melihat tubuh anak itu selagi masih hidup dan boleh memandikannya ketika meninggal dunia. Terhadap anak laki-laki yang berumur 9 sampai 12 tahun, boleh orang perempuan melihat seluruh tubuhnya, tapi tak boleh memandikannya. Sedang kalau umurnya sudah mencapai 13 tahun atau lebih, maka auratnya seperti aurat laki-laki dewasa. Kemudian bagi anak perempuan yang berumur 2 sampai 8 tahun, 2 tahun 8 bulan belumlah mempunyai aurat. Nanti kalau umurnya pada sudah mencapai 3 sampai 4 tahun untuk dilihat masih belum juga mempunyai aurat. Jadi boleh orang laki-laki melihat seluruh tubuhnya. Tetapi untuk disentuh auratnya sudah sama seperti aurat wanita dewasa. Maka orang laki-laki sudah tidak boleh lagi memandikannya, apalagi anak perempuan yang sudah dapat membangkitkan syahwat lelaki. Seperti gadis umur 6 tahun, auratnya sudah sama seperti aurat wanita dewasa. Maka baik memandikan maupun sekedar melihat tubuhnya tak diizinkan lagi bagi laki-laki. Sekarang aurat anak kecil di dalam salat. Dalam mazhab Maliki, aurat anak laki-laki dalam salat adalah kubul dan tubur.
tempat tumbuhnya bulu kemaluan, pantat yang buah pelir, semua itu mantup ditutup. Sedang untuk anak perempuan, aurat adalah seluruh anggota tubuh antara pusar dan lutut. Namun demikian, walinya berkewajiban menyuruhnya menutupi seluruh tubuhnya dalam salat, seperti kewajiban menyuruhnya melakukan salat. Artinya selain anggota tersebut tadi, yakni yang wajib ditutup oleh wanita merdeka yang sudah dewasa dalam salat, bagi gadis kecil hanyalah mantup saja menutupinya. Para ulama dalam mazhab Hanafi lain lagi pendapatnya. Dalam pandangan mereka, anak kecil baik laki-laki atau perempuan semua belum mempunyai aurat. Anak kecil yang mereka maksud ialah anak yang baru berumur 4 tahun atau kurang. Terhadap mereka boleh saja orang melihat ataupun menyentuh tubuhnya selain kupul dan dubur, karena dua anggota itu tetaplah aurat sekalipun pemiliknya masih kecil, belum mampu membangkitkan syahwat. Dan nanti kala sudah mencapai umur yang mampu membangkitkan syahwat lebih dari 4 tahun, barulah auratnya seperti aurat orang dewasa, baik bagi laki-laki maupun anak perempuan, di dalam aurat atau di luar salat. Kemudian tibalah sekarang bagaimana pendapat para ulama dalam mazhab Hambali. Menurut mereka, anak kecil yang belum mencapai umur 7 tahun belum bisa dihukumi apa-apa tentang auratnya. Jadi bolehlah orang menyentuh dan melihat seluruh tubuhnya. Nanti kalau umurnya sudah 9 tahun, maka bagi anak laki-laki auratnya ialah kupul dan duburnya, baik di dalam maupun di luar sholat. Tapi bagi anak perempuan yang sudah mencapai umur sekian, dalam salat auratnya ialah anggota tubuh antara pusat dan lutut, sedang di luar salat auratnya masih tetap antara pusat dan lutut. Jika ia berkumpul sesama muhrimnya, tapi dalam pergaulannya dengan laki-laki yang bukan muhrim, auratnya adalah seluruh tubuhnya selain wajah, leher, kepala, dan tangan sampai ke siku, betis, dan telapak kaki. Itulah pembacaan aurat anak kecil menurut pendapat mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Syafi'i. Sudah dibacakan dari kemarin. Cukup sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.